Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Nah, di video pelajaran kali ini kita akan belajar tema menggunakan buku Bupena 4B pada tema 4, subtema 3. Nah, kita akan bersama-sama belajar tentang materi dongeng, yakni subtema 3 pada halaman 47. Mari kita belajar tentang materi dongeng pada Bupena 4B untuk tema 4 subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak, dongeng adalah suatu jenis cerita fiksi atau khayalan yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng diceritakan secara turun-temurun untuk mewarisi pesan moral yang terkandung di dalamnya. Di dalam sebuah dongeng terdapat beberapa unsur seperti tema, alur cerita, tokoh, latar, serta amanat. Nah, mari coba kita bahas satu persatu dari unsur-unsur cerita dalam dongeng. Tema. Tema adalah gagasan atau ide utama yang mendasari sebuah dongeng. Kemudian alur cerita merupakan urutan dari sebuah peristiwa dalam dongeng yang saling berhubungan, sehingga mempermudah kita dalam memahami sebuah cerita atau dongeng. Kemudian tokoh. Tokoh adalah pelaku atau pemeran adegan dalam dongeng yang mengalami beberapa peristiwa. Dan latar merupakan sebuah keterangan waktu, ruang, dan suasana terhadap sebuah peristiwa. Serta amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis dalam sebuah cerita dongeng. Nah, ini tadi penjelasan tentang unsur-unsur dalam sebuah dongeng. Dongeng sendiri memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan jenis cerita lainnya, anak-anak. Dongeng pada dasarnya memiliki alur yang sangat sederhana. Tokoh dalam dongeng juga tidak disampaikan secara rinci, dan dongeng hanya digunakan untuk menjadi sebuah hiburan atau cerita pengantar tidur. Serta tentunya dongeng mengandung pesan moral yang patut untuk kita tiru. Mari bersama-sama kita melihat jenis-jenis dari dongeng. Dongeng dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, antara lain fabel, merupakan cerita binatang dengan karakter binatang, seperti contoh cerita si kancil, kera dan kura-kura, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, cerita jenaka. Cerita jenaka disebut juga dengan cerita lucu, seperti contoh cerita si Kabayan, Lebay Malang, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah legenda. Legenda merupakan cerita yang berkaitan dengan asal-usul sebuah tempat. Sebagai contoh, Tangkuban Perahu, Roro Mendut, Danau Toba, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah mite, merupakan cerita dewa atau dewi yang hubungannya juga dengan makhluk halus dan hal-hal gaib. Sebagai contoh, cerita Nyi Roro Kidul, Roro Jonggrang, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada sage. Sage merupakan cerita yang mengandung unsur sejarah, seperti contoh Tutur Tinular, Paraton, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang keenam, adalah parabel, yakni cerita yang berisi unsur pendidik dan keagamaan.
sebagai contoh cerita Damar Wulang, cerita Sepasang Selop Putih, dan lain sebagainya. Nah, ini tentang jenis-jenis dongeng. Kemudian anak-anak, sebagai bahan belajar, kalian bisa membaca dongeng yang berjudul Kelinci dan Kura-Kura pada buku Bupena kalian, Bupena 4B, halaman 47. Nah, dongeng ini sebagai bahan kita untuk belajar. Setelah kalian melihat dan membaca dongeng dengan judul Kelinci dan Kura-Kura, kalian perlu menyampaikan isi dari dongeng tersebut. Nah, di dalam menyampaikan sebuah isi dari dongeng, kalian bisa membuat peta pikiran yang di dalamnya berisi beberapa kalimat yang dapat digunakan untuk menyampaikan isi dari sebuah dongeng. Nah, berikut ini bentuk peta pikiran dari dongeng Kelinci dan Kura-Kura. Adapun beberapa aspek yang dilihat, yang pertama adalah tokoh. Tokoh pada judul Kelinci dan Kura-Kura adalah kelinci, kura-kura, bekicot, dan keong. Kemudian untuk awal cerita, kura-kura mengajak kelinci lomba lari. Kelinci menerimanya dan mengira akan menang dengan mudah. Dan akhir cerita, kura-kura berhasil sampai lebih dulu di garis akhir dan mengalahkan kelinci. Untuk aspek latar atau tempat adalah di hutan. Dan untuk sifat tokoh, kelinci memiliki sifat yang sombong dan besar kepala. Kura-kura memiliki sifat pantang menyerah. Kemudian yang terakhir adalah pesan moral. Janganlah berbuat sombong dan menganggap rendah orang lain. Tetap bersemangat dan gigih dalam mencapai sesuatu. Nah, ini anak-anak bentuk peta pikiran yang dapat digunakan dalam menjelaskan atau menyampaikan isi dari sebuah dongeng. Setelah melihat peta pikiran pada dongeng Kelinci dan Kura-Kura, kita bisa melihat bahwa pesan moralnya adalah janganlah berbuat sombong dan menganggap rendah orang lain, serta tetap bersemangat dan gigih dalam mencapai sesuatu. Nah, pesan moral ini dapat kita gunakan dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada intinya, pesan moral memiliki nilai yang baik untuk diri kita. Anak-anak, setelah kalian mengetahui tentang banyak informasi mengenai dongeng tadi, nah sekarang cobalah kalian untuk melakukan kegiatan belajar mandiri di rumah. Dan berikut ini tugas yang harus kalian lakukan di rumah. Yang pertama, buatlah sebuah peta pikiran dari dongeng Serigala yang Tamak pada buku Bupena 4B halaman 59. Adapun peta pikiran berisi tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral. Ini untuk tugas yang pertama. Kemudian untuk tugas yang kedua, carilah dongeng tentang maling kundang. Kalian bisa mencari dongeng ini di buku digital atau di Google atau di buku yang kalian miliki di rumah. Kemudian baca dan cermati. Setelah itu buatlah peta pikirannya. Adapun peta pikiran pada dongeng maling kundang berisi tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral. Demikian anak-anak penjelasan materi tentang dongeng serta tugas yang harus kalian lakukan. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi belajar serta melihat tugas yang harus kalian lakukan, semoga kalian bisa menyelesaikan tugas dari Pak Guru dengan maksimal dan dengan sempurna. Tetap semangat dalam belajar di rumah. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.